Nah, oke guys, kembali lagi bersama saya di podcast Kriwil Just Guyon. Nah, untuk kali ini kita kedatangan tamu, ya salah satunya ini teman saya sih ya. Ya, pokoknya menginspiratif lah. Jadi langsung saja kita panggil Mas Alim. Ayo, monggo Mas Alim. Halo kawan. Sip. Gimana Mas Alim? Nah, Ya. Mas Alim mantap ya, gagah sekali ya. Sama-sama kacamata. Iya. Kacamata ya Mas Alim. Mas Alim gimana kabarnya Mas Alim? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Iya. Ya mungkin teman-teman semua yang belum mengenal Mas Alim ya, ini Mas Alim. Jadi dia itu punya, kenapa dipanggil di podcast Kriwil Podcast, karena memang dia punya potensi ya. Potensi yang saya lihat tuh suaranya bagus. Jadi mungkin nanti kita akan coba buat ya nyanyi atau sholawat lah, karena emang basicnya dia biasanya sholawat ya Mas ya. Iya. Iya, biasanya sholawat ya. Ya kadang qasidah Mas. Jadi ini Apa aja bisa. apa aja lah ya, intinya mungkin nanti saya akan tanyakan ya. Mungkin ini kita ya bincang dulu. Mas Alim itu dari mana Mas Alim aslinya ya? Kalitorong. Kalitorong. Ya emang Kalitorong Mas. Iya, Kalitorong. Jadi Kalitorong. Nah dia kesibukan sehari-hari apa Mas? Sibukan dia lagi nipuk apa dia? Ya sibukannya sih bantuin orang tua Mas. Oh, di lagi rumah. bantuin orang tua ya? Kadang saya bantuin orang tua ke sawah. Oh, Tani iya. gitu. Oh ya, tani, bertani bagus Iya. lah. Masih muda bertani, punya potensi bersolawat, mantul. Kalau ada kegiatan ya kegiatannya seperti job ya, job hadroh gitu. Oh iya, drop. Iya. Oh. Tapi sekarang lagi sepi Mas. Oh, lagi sepi ya? Iya. Ya nggak apa-apa lah, namanya rezeki kan udah ada Iya. yang ngatur ya Mas ya. Mungkin ya. Paling kalau rame-rame itu kalau ada orang hajatan. Oh iya, itu pasti rame. Penganten gitu kan biasanya kan diundang. Berarti ada grupnya gitu Mas ya? Ada Namanya apa Mas grupnya Mas? grup atau hiria sih. Oh, atau Itu Ria. emang dari ambil nama majelis. Oh, majelis. Oh iya. Iya. Berarti emang kesibukannya juga ke majelis juga ya Mas ya? Iya. Oh iya, bagus. Ya ini buat para teman-teman juga, ini Mas Alim suka sering ke majelis atau Ria ya? Iya. Majelis atau Ria itu juga majelis saya guys. Iya. Saya belajar ngajinya itu di situ bareng Iya. Mas Alim juga. Iya. Jadi itu ya dulu belajar ngajinya ya sama Mas Alim, ya, Mas. Iya. Jadi belajar ngaji ya di salah satu rumah ustadz lah ya Mas ya. Iya. Kalau berangkat habis maghrib ya pakai sepeda. Pakai sepeda. Dulu mah pakainya sepeda ya Mas ya. Iya, samperin Iya. gitu. Teman-temannya samperin. Iya, pokoknya diam-diam belum ada ini ya Mas ya, apa kayak main HP atau apa Iya. ya, nggak ada gadget atau apa ya, Paling HP jadul, HP jadul ya, SMS, HP jadul jadinya ya habis maghrib kegiatannya yang ngaji. ngaji. Tapi seru sih ya Mas ya. Seru. Tapi sekarang kayaknya gimana Mas? Masih ada gitu? Hah? Yang ngaji kalau misalkan habis maghrib ngaji di rumah ustadz gitu, masih ada nggak? Sekarang itu yang Mas Alim tahu? Ya, sekarang Masih mah ada sih, cuman kan anak kecil-kecil ngajinya kayak ngaji ikro. Oh iya. Iya. Tapi ada sih masih habis Isya. Tapi sekarang kan bukan itu apa ya, yang pengasuhnya yang ngajarin, Oh. simulang loh Oh Mas. iya, simulang berarti. Ustadz lain, Ustadz itu Ustadz teman saya itu. Oh iya. Ya bagus lah, mungkin sampai generasi sekarang Iya. ya masih ngaji, Iya, masih intinya tetap masih ada generasinya. Iya, gitu. masih ada generasinya, bagus lah, karena ya memang kudu belajar ngaji ya Mas ya. Oke, seru lah. Ini Mas Alim juga ya dibilang teman sahabat ya, emang udah dari dulu banget ya Mas ya. Bareng ngaji juga bareng, madrasah ya bareng, terus apa nih guys? Apa ya? Tapi kalau Wisudawan itu pas lagi wisuda ya bareng wisuda hotmail sambil ya, hotmail di Hotmail Quran, Ponpes atau Hiria, Iya, Ponpes atau akhirnya Hiria. atau Hiria. Nah bagus kalau misalnya buat teman-teman semua yang mau masuk ke Ponpes apa Atau Hiria. atau Hiria ya langsung aja Mas ya. Di Iya. situ banyak buat pondok pesantren, buat ngaji ya. Kalau misalkan Iya. sore juga bagus. Jadi langsung aja. Nah Mas Salim, ini kan tadi kan saya bahas kayak Mas Salim kan punya grup hadroh. Nah itu awal mulanya terbentuk grup hadroh itu gimana itu Mas ceritanya? Awal mulanya gitu. Awal mulanya. Berarti awal mulanya itu saya sebenarnya belum tahu kalau
belum ada hardrock ya. Jadi waktu saya kecil saya diajak ke majelis mas. Ya waktu umur 6 tahun 7 tahun lah. Saya diajak sama teman saya, tapi teman saya itu emang udah senior ya di majelis ya. Emang udah lama di majelis, jadi saya diajak mas sama teman-teman sama kawan-kawan juga. Serombongan lah, ayo kita ke majelis. Ngapain mas? Ya pokoknya ikut. Ya udah saya ikut, pakai koko sarung lah. Belum ya, emang dulu belum pakai sarung mas, pakai celana panjang lah. Kalau yang lain mah udah pakai sarung, kok Sandiar udah temen saya itu. Saya diajak, nah di situ ternyata ada kegiatan, kegiatannya itu latihan rebana ya, drop gitu. Iya. Tapi dulu pegangannya belum vokal itu mas. Oh, pegang apa itu mas? Yang rebana, drop. Iya. Itu kan ada macam-macam mas, ada yang bass, ada yang itu apa yang rebana apa yang ini? Hah? Megangnya sing itu apa? Kencar ya? Oh, kencar. Iya. Yang kencar kan anak sing bass, anak sing apa kan? Berarti anu sing kencar ya. Iya, kencar. Dulu mah kencar sama bass doang sih Mas, bass gitu namanya. Belum ada terbuka. Oh, awal mulanya gitu ya Mas ya. Iya, awal mulanya. Berarti bukan vokalis dulu. Belum. Sekarang Mas karena gitu. Yang lain juga belum tahu. Iya, belum tahu Aku juga, potensi suaranya. Iya. terus itu apa ya? Saya kan diajarin rebana ya, saya diajarin sama teman-temannya. Nah, saya di situ pas itu saya agak kesusahan mas, pas nabuhnya. Emang dari awal emang susah sih mas. Susah emang iya, saya juga pernah mas. Dung tang tang, dung dung tang. Iya. Kalau kayak gitu mah emang ada rumusnya. Iya, ada rumusnya. Iya, rumusnya. Iya. Anakan apa mas? Nikahan anakan. Rumusnya untuk teman-teman yang mau belajar ya monggo langsung hubungi Mas Alim. Mungkin teman Mas Alim juga ada yang ini mas ya, ada yang bisa itu kan bisa ngajarin gitu ya. Iya. Nah itu boleh. Berarti awal mulanya kayak gitu ya mas ya. Nah terus itu kenal suaranya itu awal mulanya gimana mas? Apa nyanyi biasa apa? Oh iya. Awalnya itu. Awalnya sih saya ngikutin masnya vokal itu yang sudah senior lah. Iya, udah senior yang di majelis. Ketika mas itu kalau di pesantren kayak di pondok itu panggilnya Kang ya. Iya, Kang ya. Iya, Kang. Terus di sini kan majelis ikut-ikutan lah. Soalnya kan kalau tempat majelis kan keseringan kan ngaji ya. Jadi saya manggilnya Kang. Iya benar. Ini dengerin Kang itu ya lagi salawat. Jadi saya ngikut-ikutan mas. Salawat. Terus yang ngajarin rebana kaget. Itu suaranya bagus itu. Iya. Lah ini suaranya mending ini bagus. Iya, bagus. Kalau enggak ini jadi vokal aja. Oh iya, awalnya berarti vokalis apa mas namanya mas? Awalnya sebelum Mas Alim jadi vokal itu awalnya siapa vokalnya di grupnya Mas Alim? Namanya ya? Iya, namanya nggak apa-apa sebetulnya. Namanya Mas Aji. Oh, Mas Aji. Iya, oke. Iya, suaranya berarti itu awalnya vokalnya. Iya, vokalnya Mas Aji. Ya terus lanjut mas. Terus tiba-tiba kan saya dipanggil ya sama Mas Aji. Iya. Aji ya. Ya dipanggil disuruh ke sini ke maju. Terus saya diajarin, ajarin vokal, ajarin ya lirik-liriknya. Iya. Terus ajarin apa itu judul-judulnya gitu mas. Iya. Berarti kalau misalkan nyanyi, misalkan bawa di satu pelaminan nih mas, misalkan di pernikahan kan pastinya grup hard rock. Ada requestnya apa kita udah nyiapin sendiri sih mas? Ya kadang menyiapin sendiri. Nyiapin sendiri. Gitu. Iya. Oh iya. Ya sepengennya masing-masing sih. Masing-masing ya. Kalau pengen request lagu ini ya dibawa. Nggak harus nyanyi lagu ini. Iya. Berarti grupnya pemainnya apa aja nih mas? Ada keyboardnya, keyboardnya. Kalau nggak pakai keyboard ya, pakai alat semua. ya? Iya, alat atro semua. Atro semua ya. Iya, nggak ada keyboardnya.
Oh iya iya iya. Mau mungkin ya buat teman-teman semua awal Mas Alim jadi vokalis ya ceritanya kayak gitu ya Mas ya. Iya. Jadi awalnya ya nggak pada ngerti ya Mas ya. Iya, Awalnya ngerti. belajaran kenceran tok lah. Pacaran. Ya, belajaran kencer. Terus setelah belajar kayak Mas Salim, aduh kok susah ya, susah. Dan terus Rumit, ya, suatu rumit. waktu Mas Salim nyanyi atau apa ya Iya, Mas Salim tadi ikut-ikutan, nyanyi, ya. dia ikut-ikutan hadro, ikutan ini ya ternyata suaranya bagus juga gitu. Iya. Ya lah karena yang langsung dibuat vokal bisa. Ya coba hadro gimana Mas hadro? Ya nyon mungkin penonton podcast Kriwil itu pengen ngerti suaranya ya. Ya mungkin sebagian kan pada ngerti ya Mas ya. Mungkin sebagian sana sih ngerti suaranya Mas Salim itu seperti apa karena emang Mas Salim itu suka di panggung Kalitorong juga sering ya Mas ya. Dia tampil di Kalitorong kayak misalnya di pernikahan terus di sunatan atau apa Mas ya. Ya, Di Kalitorong juga pengajian juga ada udah pernah tampil ya pasti sebagian sudah tahu suaranya Mas Salim gimana tapi untuk di Kriwil Podcast ya khusus monggo. Jadi suaranya itu ya barangkali ada acara gitu bisa dihubungi. Nah langsung kalau misalnya buat teman-teman semua kalau misalkan ya pas lagi nikahan pingin acara hadroh langsung aja Mas Alim bisa langsung ya Mas nanti dikoordinir ke teman-temannya juga buat tampil juga. Oke, karena ya bagus karena saya dikit lihat hadrohnya juga bagus. Oke lah. Iya. Monggo Mas coba pengen mungkin teman-teman podcast pengen ngerti ya, pengen tahu suara hadroh dari Mas Alim ya contoh solawatan atau mungkin yang nanti berapa solawatannya ya gitu. Gak apa-apa jadi kita santai-santai lah. Iya. Monggo Mas solawat apa aja Mas coba Mas. Berarti request nih. Ya request sebenarnya. Request Iya. apa aja yang penting salah. Ya yang penting Mas Alim bisa lah ya gue. Mas Alim bisa. Sing biasa dibawakan di hadroh kayak tampilan di pernikahan apa gitu. Ya Imam Rusli ya sanadi anta babuhi mutamadi wa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khud biyadi. Kayak adem ya saya. Cakep ya adem loh. Maksudnya dengerin sholawat suara Mas Salim tuh adem. Kalau misalkan nyanyi biasa itu Mas gimana? Coba Mas. Nyanyi biasa. Nyanyi apa itu? Itu selain sholawat misalnya. Ya kadang kalau hiburan ya Mas. Iya, kalau kenan lah apa. Karaokean kadangnya nyanyi lagu dangdut. Iya. Nyanyi lagu Roma Irama, iya. nyanyi lagu qasidah. Ya qasidah coba Mas, qasidah. Qasidah ya. Iya. Dulu waktu aku masih bersama dia, dia yang aku cinta, dia yang aku puja. Ku diberi tanda mata sejadah merah, katanya agar aku rajin ibadah. Oke. Kita kasih close, temukan. Mantap. Oh, masih sambil di sini Mas. Iya. Minum kita santai-santai aja dulu lah Mas lah. Ibaratkan kopi medangnya ono tak kue pukis sih. Kue pukis, kopi, Mantap, sama rokok. Buat sajanya Mas Alim ya. Pas cuaca mendung nih guys. Ya, iya, cuacanya emang mendung ya, lagi nggak bisa ditebak Mas. Kadang panas, kadang atis, ya kan. Mau mah atis pagi atis Nah, misalkan Mas atis, bikin bengi-benginya gerah panas. Iya. Monggo Mas, disambi Mas. Nggak apa-apa, santai aja kita ngopi, ngerokok mau ngerokok, monggo silahkan nggak apa-apa. Karena Mas Salim kan ngerokok juga kan ya. Nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol santai. Jadi ya itu suaranya Mas Salim ya emang bagus guys. Ini buat teman-teman semua ya yang nonton kalau misalkan mau sewa hadroh di acara pernikahan, acara
apa Mas? pengajian, Acara hitanan ya Mas ya. Iya. Boleh langsung hubungi Mas Alim aja, kalau enggak ya lewat saya nggak apa-apa, komen ya Mas ya. Di komen Mas, coba kasih tahu kontak Mas Alim, kasih tahu ininya ya boleh. Kalau misalkan kesusahan buat cari Mas Alim, mungkin di Instagramnya ada Mas Alim. Instagram Mas Alim apa? Fathul Alim. Fathul Alim ya. Iya. Mungkin nanti saya kasih di sinilah di videonya dah, ada di deskripsinya ya. Jadi buat teman-teman semua silahkan monggo. Ya, karena Mas Alim juga punya grup hadroh. Nah, bagus lah tuh. Terus monggo Iya, makan. Mas. Kita nyambi makan nggak apa-apa. Iya. Karena kita ya ngobrol-ngobrol santai lah, ya kan? Karena belum ada kesibukan lain kan Mas? Selain hadroh, berarti kesibukannya tadi tani ya? Tani. Bagus. Ke sawah ya, sering sawah. Iya. Sawahnya yang sebelah nanti Mas. Wetan Mas. Tegalan sih ya. Arah Galian. Nah, gini Mas, aku mau takon, nek misalkan sing memutuskan Mas Alim terjun ke dunia sholawat itu, nah apa alasannya untuk memutuskan terjun ke dunia hadroh kayak gini Mas? Alasannya Mas Alim? Alasan saya ikut gitu ya. Ya, iya alasannya apa? Mungkin karena emang seneng sholawat atau Ya emang senang salawat sih Mas. yang utama itu ya Mas ya, seneng Ya, karena sholawat. emang salawat itu kan tujuannya sebenarnya kan untuk mensyafaat ya. Iya. Terus tujuannya juga apa? Ke manfaat juga sih ya. Ya intinya itu Mas. Nah, oke Mas, kita lanjut. Berarti nah misalkan posisi suaranya itu kan ya, kalau misalnya kita vokal kan pastinya butuh penjagaan yang ini ya Mas ya, suaranya ya. Iya. Itu tipsnya dari Mas Alim itu gimana Mas? Jaga suaranya, main suaranya tetap oke lah. Gitu. Ya, monggo tipsnya apa Mas? Tipe? Tipsnya banyakin air minum putih sih sebenarnya. Terus? Iya, ya intinya hindari makanan yang berminyak-minyak Mas. Jadi ya yang paling utama emang mungkin air putih ya. Iya. Terus makan makanan Berminyak. minyak itu jangan dulu ya. Iya. Terus ketiganya pastinya ya sering latihan ya Mas ya. Iya. Dan misalkan orang sering latihan kan ya posisi nadanya dan lain sebagainya kan kadang suka liwar atau apa. Berarti misalkan latihan itu di mana Mas? Ya di rumah. Di rumah bareng hadrohnya apa Enggak, sendiri? Oh, berarti Kadang kalau misalkan bareng-bareng hadroh itu jarang apa gimana? jarang. Kalau lagi kumpul-kumpul ya latihan. Tapi kalau untuk ada menyatukan rencana- itu tapi apa chemistry-nya wis jadi ngono ya Mas ya. Iya. Jadi otomatis ngono lah ya. Otomatis ya. Biasanya kan kalau misalkan kayak grup-grup nyanyi, grup-grup apa kan pastinya kadang kan belajar bareng gitu kan. Iya. Jadi untuk menyesuaikan mau bawain lagu apa, kalau misalkan sebelum tampil itu kadang ada belajar bareng nggak Mas? Misalkan yuk kita bareng esok kita tampil di sini gitu. Biasanya gitu nggak, apa langsung otomatis terjun langsung ke tempat yang nyewa gitu? Ya biasanya sih latihan dulu Mas di rumahnya masing-masing. Satu tempat lah, atau di majelis. Oh iya sih, Iya. utamanya majelis biasanya ya. Iya. Jadi kita latihan dulu nih sebelum kita mau Sebelum tampil tampil, ya. iya. Oh iya bagus. Nah, Mm-mm. iya. Berarti baratnya kita apa yang kita disiapkan Iya. buat besok. Iya, ya semuanya emang butuh prepare Mas ya. Iya. Kayak misalkan kita mau bikin film ya kita harus prepare kan. Prepare dulu. Misalkan kita mau tampil kayak nyanyi, bukan hadroh doang ya Mas ya, nyanyi atau lomba dan sebagainya kan otomatis kita harus latihan dulu ya. Nari dan lain sebagainya. Nah misalkan kayak kan anak tantangan apa sih Mas? Nah, misalkan solawat kayak gitu, tantangannya gue seperti apa Mas? Mungkin minder sama vokal lain lah dan lain sebagainya, itu tantangannya apa Mas itu Mas? Tantangannya. Iya. Tantangan Nggak ada tantangan apa gitu. Biasa gitu ya. Biasa. Iya, intinya ya, niat dan tujuannya kita ya bersolawat itu Mas. Iya, Ya. bersolawat. Karena emang mungkin masalahnya ya udah suka ya dengan solawat atau suka solawat ya bagus, karena barang siapa yang bersolawat kan dapat syafaatnya gitu. Iya. Ya karena memang tadi saya dengar dari Mas Alim nyanyi itu juga adem guys, enak solawat. Memang kalau misalnya didengerin enak sih Mas.
Selain selawat juga dangdut juga. Berarti selain hadroh atau selawat itu bisa qasidah, bisa dangdut juga Qasidah, seneng iya. ya. Pernah sih Mas tampil qasidah. Nah ya, Iya. itu bareng sama Mas kalau misalnya qasidah ada grup dari hadroh kah atau dari yang lain gitu Mas? Dari yang lain. Oh, yang lain berarti grup lain gitu. Iya, saya ikut request lah gitu. Oke oke. Nah misalkan sing paling berpengaruh itu sama Mas, berpengaruh sampean masuk grup hadroh. Mungkin karena contohnya nang grup hadroh itu ada cewek yang saya suka. Asli kita. Ya kan sama tahu ya kan, mungkin itu jadi salah satu sing paling berpengaruh lah. Apakah emang berpengaruh karena emang tujuannya cari pahala atau apa gitu Mas? Paling mempengaruhi Mas Alim lah gitu, apa Mas? Ini tujuannya sih sebenarnya yang paling utama itu pahala sih. Oh ya pahala ya, Iya. karena emang kita bersolawat ya dapat pahala terus Mas. Karena emang dimanapun kapanpun ya kita bagusnya bersolawat ya, apa mikir gitu Mas ya. Bagus ya. Jadi intinya, oh Mas tadi Mas, yang paling mempengaruhi karena tujuannya emang cari pahala ya, Iya. sholawat itu ya. Oke sih. Nah misalkan apa ya? Tadi kan jaga suaranya wis ya Mas ya. Jaga suaranya wis ya, berarti mau ada pertanyaan ini Mas. Ini mungkin sedikit karena ini kan temanya banyak kan kadang Mas Salim lihat pemuda itu punya banyak usaha ya. Udah punya usaha, udah muda tapi berani terjun berusaha kayak Mas Alim sendiri yang tadi sebentar di belakang kamera cerita ke saya ya yang jualan buah ya kan iya jualan buah itu menurut Mas Alim anak muda punya usaha itu gimana Mas? Anak muda yang Punya usaha. Iya, menurut Mas Alim itu gimana? Apakah maksudnya oh ya bagus kalau misalnya kita punya potensi di usaha tersebut ya kita lanjutkan. Ya kita lanjutkan. Mungkin kita yang nggak punya apa ya basic tapi kita pengen terjun di ini ya kita lakukan itu. Iya. Menurut Mas Alim gimana itu? ya sih, saya dulu pernah sih Mas, Iya. pernah jualan. Nah ya kan itu kan jadi Jualan. bahas ya boleh diceritain. Jualan buahan. Iya di apa itu desa apa itu ya? Arah itu warung pring. Warung pring ya. Iya. Berarti kayak ruko mana ya Mas ya? Ya, tempatnya kayak ruko. Oh, di situ berarti Mas Salim juga sempat berusaha buah ya, Iya. buahan di ruko gitu ya. Jadi cuman sekarang udah enggak Mas? Sekarang udah enggak ya? Udah berhenti dulu. Udah berhenti ya. Tapi ini rencananya mau jualan lagi. Tapi bukan buah sih rencananya. Oh, iya, berarti beda lagi gitu ya? Iya, beda lagi. Surprise ya? Apa mau Surprise. dikasih tahu? Pokoknya surprise ya Mas. Nah, itu kan Mas Salim kan udah ada maksudnya apa ya? Pengen berusaha, pengen usaha kan? Berarti kan Mas Salim juga terbilang anak muda yang mau berbisnis ya. Anak muda yang mau berbisnis. Berarti sing melatar belakangi Mas Alim pengen usaha itu apa Mas? Mungkin karena ya cari kerjaan susah, yang keloro karena emang basicnya aku dagang atau apa gitu Mas? Ya, apa ya? Saya sih udah pernah ya nyari kerjaan. Ya susah nyari kerja. Daripada saya susah nyari kerja, mendingan saya kerja ikut kakaknya dulu di warung. Iya. Iya, siapa tahu di situ ada kerjaan lain. Saya sambil lamar kerja. Dulu pas saya di Jakarta, gitu. Saya pas ke Jakarta, saya ikut ke kakaknya di warung. Jadi punya pengalaman dari berdagang gitu ya Mas ya? Dagang, Jadi iya. ya punya pengalaman dari dagang, kenapa nggak dicoba ya Mas ya? Iya, Karena memang menurut saya ya berbisnis ya siapa aja kalau misal mau berbisnis ya nggak masalah gitu ya Mas ya. Maksudnya kita harus berani aja gitu loh. Berani yang nggak usah memikirkan aduh nanti payu apa enggak, laku apa enggak gitu kan ya. Jadi
Nah, misalkan usaha sudah mikir aduh laku apa enggaknya ya nggak bakalan jadi gitu, nggak bakalan jalan. Jadi buat para teman-teman semua yang memiliki potensi atau punya rencana untuk berusaha untuk apa ya, intinya untuk usaha lah ya, untuk usaha ya jangan takut lah ya Mas, Takut, langsung terjun aja, langsung dicoba. Kalau misalkan kita nggak mencoba kan kita nggak tahu hasilnya gitu loh Mas ya. Ya baguslah. Dari monggo silahkan Mas Salim, kalau misalnya mau rokok santuy aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini rokok. Nggak apa-apa ngerokok. Jadi kita santuy aja, ngobrol santuy ya, ngobrol kayak udum yang podcast lah. Ngobrol biasa kayak sediani kopi, rokok disediani rokok orang diudut ya emang rokok dudut Mas. Kalem, jadi main pikiran orang tegang kan, karena emang Mas Salim baru pertama kali kan masuk di podcast atau masuk di YouTube kan ya. Ya itu makanya sekalian rokok santai, terus sapa dong Mas apa teman-teman podcast Kriwil YouTube, mungkin disapa dulu Mas, itu suruh like, komen, dan subscribe Mas. Halo Mas, iya Mbak, semuanya teman-teman podcast. Jadi panggilnya tuh teman-teman podcast Mas. Ya buat teman-teman podcast ya, dari podcast ya, saksikan ya Mas, saksikanlah. Iya kan grogi ya Mas. Pokoknya dari dalam kamera udah biasa ngomong nang arep kamera kayak grogi Mas. Pokoknya baru kali ini saya masuk ke sini ya. Iya, jadi menurut pendapat Mas Salim tuh saya pribadi, misalkan saya buka podcast kayak gini itu gimana Mas? Positif atau gimana? Bagus atau gimana itu? Bagus sih Mas. Bagus ya. Iya. Karena memang kan temanya untuk mengangkat yang punya usaha, potensi dan lain sebagainya, UMKM lah. Jadi bagus ya Mas. Bagus. Teruskan ya Mas. Ya jangan lupa apa Mas? Subscribe, komen, like-nya ya, share ya, sebanyak-banyaknya di. Jangan lupa ketik loncengnya ya. Notifikasi. Nah, iya. Jadi jangan lupa di Kriwil apa Mas? YouTube-nya Kriwil CRW. Nah, pokoknya teman-teman semua saksikan keseruan podcast yang next selanjutnya, pasti akan lebih menarik lagi, karena ke depan saya akan undang beberapa mungkin dari teman Mas Alim, rekomendasi dari Mas Alim, siapa tahu yang punya usaha, punya potensi dan lain sebagainya, coba saya undang di Kriwil Podcast, karena emang Kriwil Podcast untuk ya yang pertama untuk hiburan, untuk hiburan, kedua sharing, yang ketiga syukur-syukur sharingnya bermanfaat ya Mas ya. Intinya ya ngobrol santuy lah ya kan. Jadi kan buat para teman-teman semua yang sudah menyaksikan, terima kasih ya sudah menyaksikan di Kriwil Podcast. Nah, jadi untuk mendukung channel Kriwil CRW lebih berkembang lagi ya, pokoknya jangan lupa subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya ke temen. Mungkin dari teman-teman semua yang punya kalau misalkan mau Mas ini saya punya usaha nih, pengen di review di Kriwil Crew, oke silahkan masuk, nanti komen aja, nanti langsung saya mention, terus saya hubungin buat masuk di Kriwil Podcast. Jadi misalkan kita punya produk nih, Mas punya produk pengen ngiklanin nih, boleh nggak masuk ke Kriwil Podcast? Boleh misalnya. Jadi bebas biaya, free, bebas biaya. Jadi intinya kita saling ngebantu lah ya Mas ya. Saling ngebantu, karena cangkupan YouTube itu cangkupannya luas. Jadi semakin kita masuk ke YouTube ya insya Allah semakin terkenal ya produknya lah ya. Atau potensinya gitu. Kayak Mas Alim nih yang bisa sholawat, punya grup hadroh ya Mas ya. Tadi udah dengar sedikit dari suaranya Mas Alim, itu suaranya keren banget ya. Pastinya grup hadrohnya juga bagus ya, buat para teman-teman semua yang mau Mas misalkan mau undang ke acara ke pengajian atau pengantin, terus atau ya acara syukuran ya Mas ya. Pokoknya acara apa aja yang ada hadrohnya, monggo silahkan hubungi atau komen di pas podcast ini ya Mas ya. Komen, nanti saya kasih kontaknya Mas Alim gitu, atau enggak langsung hubungi sosial medianya Mas Alim apa Mas tadi? Fathul Alim ya, di IG-nya ya. Nanti saya akan selipin di deskripsinya ya, biar teman-teman semua silahkan kalau mau langsung hubungi Mas Alim ya monggo langsung. Tuh. Ya mungkin ngobrol-ngobrolnya sebenarnya sih banyak ya Mas ya, perlu diobrolkan, perlu nostalgia lagi, karena emang
saya tuh sama Mas Salim udah lama ya Mas ya. Lama. Udah lama nggak ngobrol kayak gini lah. Ya udah lama ngobrol kan, walaupun satu desa Mas ya, tapi kan punya kesibukan masing-masing. Karena Mas, juga faktornya udah umur. nah iya udah beda lagi Mas lah, kayak udah bukan anak muda lah. Ya sebenarnya masih anak muda Mas, kan masih umuran segini ya, dibilang masih anak muda lah. Ya pokoknya kita ya apa ya sudah lama nggak ngobrol kayak gini ya, kalau misalnya ngobrol enak gitu. Jadi sebenarnya masih panjang banget ya, intinya kayak gitulah. Intinya mungkin kesan-kesannya Mas Alim itu gimana Mas, kayak misalkan kayak orang, intinya kata-kata lah buat dari Mas Alim itu apa, mungkin jangan menyerah atau apa, terus kembangin diri, yang punya potensi terus kembangin diri gitu. Kata Mas Salim, kata-kata hari ini kan banyak tuh, kayak misalnya dari kata-kata Cak gitu. Mas Salim kan juga penggemar penggemar kadang Mas sing kumpulan-kumpulan Cak Nun itu namanya apa Mas? Kata-kata Maksudnya kayak misalkan anak posisi lagi Cak Nun kayak kan kumpul-kumpul arahnya apa Mas? Maiyah. Iya, Maiyahan ya Mas. Itu Maiyahannya juga saya sebenarnya penasaran itu, maksudnya pengen ikut Maiyahan kan, karena Mas Salim juga sering Mas. Udah ikut berapa kali Mas? 2 kali. 2 kali ya? Ya itu maksudnya seperti intinya Maiyahan ya kayak itu ya Mas, apa ceramah kayak apa Habib lain sebenarnya ya. Sama, cuman emang medianya beda mungkin ya. Karena setiap apa ya penceramah kan medianya beda-beda Mas, kayak ada media dari tarian, dari nyanyian, dari apalah, intinya kan untuk menarik para pengunjung. Nah, bukan iya pengunjung ya, para ini apa? Arane makmum juga lah ya. Jadi ya mungkin itu salah satu strateginya ya. Yang penting mah positif ya Mas ya. Dari semua yang ikut pengajian-pengajian itu, pengajian apa aja yang penting positif, itu nggak menyimpang gitu ya Mas ya. Ya bagus menurut Mas Salim itu Maiyah itu bagus Mas ya. Bagus banget. Jadi ya tentang kebudayaan. Iya itu bagus, karena Maiyah emang sering ada kena ini Mas ya. Ada kena Maiyahan di mana-mana gitu, kayak di Jakarta. Pasti Mas di Jakarta itu Mas ya. Pasti itu berarti berapa bulan sekali itu Mas. Yang di Jakarta itu kan kadang sering itu loh. Ya, Taman Ismail Marzuki ya. Taman Ismail Marzuki, Kenduri Cinta. Iya, Kenduri Cinta itu berarti sudah emang rutinitas berapa bulan sekali apa berapa hari sekali? 1 bulan sekali pertemuan. 1 bulan sekali. Jadi itu udah ini ya. Mungkin dari kata-kata Maiyah kan kadang banyak kata-kata, mungkin kata-kata dari Mas Salim mungkin tetap semangat kayak buat teman-teman semua yang lagi merintis atau apa gitu Mas Salim. Atau tentang itu apa tadi cara bersuara, bersolawat, mungkin apalah itu mungkin dari Mas Salim, kata-kata dari Mas Salim gitu. Ya kata-kata dari saya ya apa aja lah yang penting masuk lah. Intinya ya kalau misalkan kita punya kemauan ya lakukan gitu Mas, selama itu positif lah gitu ya. Intinya jangan menyerah. Ya, jangan menyerah. Pokoknya jangan menyerah gitu. Terus jangan apa ya, minder. Nah itu harus ya, percaya diri juga. Harus percaya diri, betul. Itu yang utama Mas. Jadi buat apa kita malu ya, sama manusia sama makan nasi. Nah itu betul, apalagi kalau misalnya kita punya usaha sekecil apapun usaha, kita jangan usah malu gitu Mas ya. Misalnya kita punya usaha cilok, punya usaha apa ya, jujur saya juga punya usaha Mas, punya usaha apa itu. Kalau malu mah nggak bakalan dapat duit. Iya, makanya itu kalau misalnya kita punya potensi ya kita kembangin lah. Syukur-syukur itu jadi ladang pahala, ladang usaha, ladang pintu rezeki yang sebesar-besarnya gitu ya Mas ya. Jadi terima kasih buat Mas Salim ya sudah datang di Kriwil Podcast, dan terima kasih buat teman-teman semua, teman-teman podcast yang sudah menyaksikan Kriwil Podcast di channel Kriwil CRW atau Kriwil Crew. Jadi jangan lupa buat ada teman-teman semua, pokoknya pantengin terus di Kriwil Crew di YouTube channel Kriwil Crew. Pastinya next time akan ada tamu-tamu yang lebih inspiratif lagi Mas ya, yang punya potensi, punya bakat, punya apa, nanti akan saya ajak buat ngobrol, buat kasih
motivasi buat para teman-teman semua. Jadi terima kasih. Salam Kriwil Crew. Bye bye. Yo, sering.